Shalom, selamat berjumpa kembali pada channel Renungan Firman kali ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudaraku semua yang baru pertama kali menemukan channel Renungan Firman ini. Harapan dan doa kami, Anda semua sehat dan bahagia bersama keluarga serta orang-orang yang Anda cintai. Kiranya Tuhan selalu membuat kita semua berhasil dan bisa mengerjakan semua tanggung jawab, baik itu pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan-pelayanan dalam bidang kita masing-masing dengan baik. Seperti biasanya, sebelum kita memulai renungan firman ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saat ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami ini. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan kali ini terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga 10. Ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Mari kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, pada saat itu Yeremia sedang berhadapan dengan Yehuda yang sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sebagai peringatan kepadanya, Tuhan berfirman, bahwa Yehuda akan menjadi budak di negeri yang tidak dikenal. Pelanggaran Yehuda sangat nyata di hadapan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri, menyebabkan hati mereka menjauh dari Tuhan. Hidup mereka digambarkan sebagai semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami kebaikan, seperti tinggal di tanah tandus. Semua ini menjadi lambang kehancuran dan penderitaan. Namun, umat yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Hidup mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sebagaimana tertulis pada ayat 8. Kondisi ini diserukan Yeremia kepada Yehuda agar mereka mengerti bahwa mereka harus lebih mengandalkan Tuhan daripada kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan saja. Yehuda juga harus menjaga hati, agar tetap melekat pada Tuhan karena Tuhan mengetahui setiap hal yang ada di dalam hati manusia seperti tertulis dalam ayat 10 pembacaan kita. Hati yang menjauh dari Tuhan akan menimbulkan dosa dan kejahatan dan akan membuat murka Tuhan ada pada umatnya. Berikut ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari nats kita. Pertama, soal kutuk, seperti tertulis pada ayat 5 dan 6. Demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dosa akan menjadi kutuk bagi setiap orang, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Bangsa Yehuda berdosa kepada Tuhan karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mengandalkan kekuatan manusia lebih daripada mengandalkan Tuhan. Mereka digambarkan seperti semak di padang belantara yang tinggal di tanah yang angus di padang gurun dan di padang asin yang tidak berpenduduk.
Inilah gambaran kehidupan orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Walaupun semak bulus itu memiliki kemampuan untuk bertumbuh sendiri, tetapi lingkungan tanah dan cuaca tidak akan mendukung dalam pertumbuhannya, sehingga pada akhirnya semak bulus itu akan mati. Saudaraku, demikianlah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang merasa dirinya mampu, pintar, dan kuat untuk mendapatkan apa saja yang dikehendakinya. Apa yang dia rencanakan dan kerjakan tidak pernah dipertimbangkannya lagi, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, dan dia juga tidak pernah menyerahkan hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka yang tidak mengandalkan Tuhan berarti merendahkan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, ketika kita mulai mengandalkan diri kita sendiri, maka akan banyak hal-hal dalam dunia ini yang menjadi menarik. Kita akan diombang-ambingkan oleh berbagai keinginan dan nafsu tanpa ada pegangan. Kita hanya akan semakin menyusahkan diri kita sendiri, dan pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai macam dosa. Kita tidak lagi bisa mempertimbangkan apakah yang kita perbuat ini benar atau tidak. Yang penting kita hendak memuaskan keinginan daging yang justru akan lebih menyesatkan kita. Kedua, adalah hal berkat, seperti tertulis pada ayat 7 dan 8. Demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hal ini merupakan kebalikan dari mereka yang berada di dalam kutuk dengan mereka yang berada di dalam berkat-berkat Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dalam cuaca apapun daunnya tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Hal ini terjadi karena pohon itu ditopang oleh sumber kehidupannya, yaitu air yang terus mengalir. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah mata air kehidupan yang akan selalu memancar air kehidupan hingga hidup yang kekal. Seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang yang diberkati Tuhan bukan berarti hidupnya tidak akan menghadapi kesusahan dan penderitaan, tetapi orang yang diberkati Tuhan adalah mereka yang selalu disertai Tuhan ketika harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kesusahan tidak membuatnya menjadi layu dan mati, justru tetap kuat, terus bertumbuh dan berbuah karena dia selalu mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongannya. Maka, jika dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, artinya, Tuhan memberikan kepada kita jaminan berkat penyertaannya bagi kita untuk menghadapi berbagai hal di dalam hidup kita ini. Sekalipun yang kita hadapi adalah situasi yang sulit, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita, sehingga kita selalu punya kekuatan dan pengharapan. Ketiga, hal Tuhan mengetahui isi hati, dalam ayat 9 hingga 10. Demikian, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala
para sahabat karib sekalipun tidak sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua masalah kita. Jangan putus asa, masih ada Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang berkuasa atas alam semesta, Engkaulah pemilik langit dan bumi. Daripada mula semua yang ada ini berasal. Saat ini kami berdoa, jika di antara saudara-saudara kami yang sedang menonton acara ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Jamah hati kami, pulihkan semua hubungan kami yang telah rusak, pulihkan ekonomi kami, pekerjaan kami, dan bisnis kami. Bila ada yang sakit dan sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, atau orang-orang yang kami kasihi sedang mengalami sakit, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, sebab hanya Engkaulah penyembuh kami yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan Yesus dengan iman, terimalah kelepasan atas dosa dan kelepasan atas semua ikatan belenggu lainnya. Jadilah merdeka, hidup sehat dan bahagia di dalam Yesus. Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan lonceng, agar Anda selalu mendapat notifikasi renungan firman untuk besok hari. Sampai ketemu besok hari, merupakan kehormatan bagi kami bisa melayani Anda. Tetap semangat, sukses dan bahagia selalu.